Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan, baina yadai sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Sudah terasa belum tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah. Ada 3 hal yang menjadi indikatornya, ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya. 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang-orang yang berkata jujur didustakan, orang-orang yang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di mana? Ya, sejujur apapun orang pada saat itu berkata benar, dia tetap didustakan. Karena sistem kehidupan tidak mendukung keberadaan mereka. Diputar balik. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Padahal mereka berkata bohong, dusta dibenarkan. Yang benar, yang jujur dibohongi. Ya, Bapak Ibu kalau buka akun sosial media saya di YouTube, Bapak Ibu klik Rahmat, ketik Rahmat Baikuni, maka yang keluar berita saya penyebar hoaks dan berita bohong. Betul? Itu dia Bapak Ibu. Ya. Ketika yang benar didustakan, dibohongi, yang berkata jujur didustakan, maka yang dusta pun dibenarkan. Dan ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, naik berkuasa di negeri itu. Berat saya mengucapkan hal ini. Kenapa demikian? Ya, resikonya luar biasa. Walaupun saya cuma menyampaikan sebuah hadis. Coba saya bertanya pada Bapak Ibu, dari 3 hal tadi, orang yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi penguasa. Mana yang belum terjadi dari 3 hal tadi di dunia? Yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, yang ketiga yakin. Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Betul? Ya. Yang kedua kata Rasulullah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari demi hari, di mana hari-harinya juga terjadi 3 hal. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Bukan manusia tidak tahu tentang ilmu, tahu, tapi ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak faham menjadi faham. Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak bisa, menjadi mampu. Ilmu berfungsi membuat orang dari sengsara menjadi bahagia, dari susah menjadi bahagia, menjadi senang. Itu fungsi ilmu. Itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan, Inna Allah yarfa'ul ilma dunya la yarfa'u intiza'an mubasharatan. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja dengan cara demikian, tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Sepanjang 2020 saja kita bisa menghitung berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Maka ketika ulama-ulama yang kita cintai, yang berjuang di jalan Allah ini wafat, maka ilmu mereka pun pergi. Betul? Ilmu mereka pun pergi mengikuti mereka. Ya. Betapapun mereka tidak meninggal dunia, tapi karakter mereka dibunuh, karakter mereka dihancurkan, diruksak dengan fitnah yang sangat keji. Padahal yang mereka lakukan kebaikan, yang mereka lakukan kemaslahan umat, tetap di mata mereka para penguasa adalah orang-orang yang buruk, karena zaman dibalik. Subhanallah. Yang kedua,
Ketika ilmu diangkat dari muka bumi, maka manusia kehilangan pegangan hidup. Fayaksuru fiha al-jahlu, maka kejahilian turun di mana-mana. Orang tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak peduli halal haram, tidak peduli dosa dan pahala, surga neraka. Yang penting hawa nafsu, jahiliyah. Maka akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana terjadi. Bahkan kemaksiatan bukan hanya dilakukan orang yang tidak ngerti agama, bahkan notabene orang yang bergelar kiai dan ulama pun mereka melakukan kemaksiatan. Ya, maka bermuncullah ulama-ulama su', kata Rasulullah. Ulama-ulama yang menjual iman mereka, yang menjual akidah mereka, fatwa mereka dibuat sesuai dengan pesanan penguasa. Sudah terjadi belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Apa itu al-haraj? Fama huwa al-haraj ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian. Orang dibantai di mana-mana. Di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Rohingya, di Uighur. Bapak Ibu, dan itu indikator, kata Rasulullah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari 3 hal terakhir tadi, mana yang belum terjadi? 3-tiganya sudah terjadi? Ini berarti kita sudah berada di pintu gerbang kiamat. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap menghadapi hari kiamat? Udah di pintu gerbang kiamat kok masih juga belum. Ya, dan tidak, kiamat ini merupakan cara kita sampai ke kampung akhirat, ya, melalui kematian. Ya, kematian sesuatu yang pasti dialami, kapanpun, dimanapun. Jika Allah tetapkan, kita tidak bisa menghindar. Ya, siap tidak siap kita pasti akan mengalami kematian. Waman mata qabla sa faqad jaa qiyamatuh. Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat terjadi, maka sungguh telah datang kiamatnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi gimana? Kita siap tidak siap, kita pasti mati. Cuma kita tidak tahu kapan kematian terjadi. Itu yang pertama tentang betulkah kita berada di akhir zaman. Jawabannya betul. Dan pemahaman yang sederhana, betulkah kita berada di akhir zaman? Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak lagi Nabi dan Rasul, berarti umat beliau adalah umat yang terakhir. Nah, kita ini. Banyak arti dari kata fitnah. Ada bisa berarti menuduh tanpa bukti, bisa berarti dosa, bisa berarti musibah, dan bisa berarti ujian keimanan. Kalimat fitnah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis adalah kalimat fitnah yang mengandung arti imtihanul iman, ujian keimanan. Karena siapapun yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman pada hari akhir, pasti dia akan diuji, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ujian ini Allah berikan kepada kita untuk mengetahui, satu, kesungguhan iman kita, kedua, kesungguhan kita dalam memperjuangkan iman kita, dan ketiga, untuk menempatkan di mana makom kita nanti di sisi Allah, di surgakah atau di neraka. Nah, itu fungsi fitnah, imtihanul iman. Sebagaimana Allah tegaskan hal ini dalam Quran surat Al-Ankabut kalau tidak salah, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhir, tanpa diuji. Pasti diuji. Nah, ujian inilah yang disebut dengan fitnah. Dan Allah berikan fitnah kepada kita. Ini merupakan cara Allah menyegerakan siksaan kepada umat akhir zaman ini di dunia, sehingga umat Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Alhamdulillah, kita kata Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Lalu apakah kita tidak akan ada siksaan? Ada. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi Allah segerakan siksaan itu di dunia. Nah, ini mulianya umat akhir zaman, di akhirat tidak disiksa, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Bagaimana cara Allah menyegerakan siksaan bagi kita di dunia? Wa kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Kata para sahabat.
radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana kami disegerakan siksaan bagi kami di dunia ini ya Rasulullah? Ada 3 cara. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah huru-hara seperti yang kita rasakan ini. Betapa panasnya situasi geopolitik hari ini, ya. Jika kita tetap kita menjaga iman Islam kita bergerak tetap berjuang di jalan Allah, insya Allah susahnya kita, menderitanya kita di saat memperjuangkan Islam, itu adalah siksaan yang kita rasakan. Di akhirat kita tidak akan disiksa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran akhir zaman, dan itulah yang disebut dengan huru hara akhir zaman. Ya, baik, apa perlu saya perlihatkan satu-satu Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman itu banyak sekali. Kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah, melainkan tanda-tandanya sudah muncul. Ada 2 tanda kejadian hari kiamat. Yang pertama, asyratus sughra, tanda kecil. Yang kedua, asyratul kubra, tanda besar. Kalau tanda besar, Rasulullah batasi ada 10. Ada 10 tanda. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ya, terbitnya matahari dari barat. Tadi pagi matahari terbit dari mana, Bu? Nggak salah lihat? Nggak salah ya, Pak? Dari timur, Pak? Alhamdulillah, belum muncul. Masih ada kesempatan bagi teman kita untuk menikah ya. Ini kayaknya panitia belum pada nikah ini. Ketuanya juga belum nikah. Kapan nikah, Bang? Dajjal sebentar lagi keluar dong. Kalau Dajjal keluar, dijamin KUA tutup seluruh dunia. Buruan, Bang ya. Oh, siap, besok lusa, Bang. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya dukhan, asap, kabut yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang berbicara kepada manusia bahwasannya manusia dulu tidak beriman pada Allah, maka berimanlah kalian kepada Allah agar tidak celaka seperti mereka, para pendahulu kalian. Yang keempat, munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul di zaman di mana 3 tahun sebelumnya kering ini dunia. Tidak ada hujan, tidak ada tanaman yang tumbuh. Tahun pertama sepertiga hujan tertahan selama setahun, tidak ada hujan selama setahun sepertiganya. Tidak ada sepertiga tanaman yang tumbuh selama setahun, itu di tahun pertama, maka kekeringan di mana-mana. Wa fi sanati tsaniyah yamurullahu as-samaa'a an tabita sulusai matriha wa yamurul ardu an tabita sulusai nabatiha. Di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya. 2/3 hujan tidak turun selama setahun, dan 2/3 tanaman tidak tumbuh selama setahun. Kering dan kelaparan melanda dunia saat itu. Maka manusia mulai kehilangan ternak mereka, manusia kehilangan ladang mereka, makan manusia kehilangan ikan-ikan mereka. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, di tahun yang ketiga Allah perintahkan langit menahan semua airnya. Fala tuqtiru qitratum minas sama, maka tidak ada setetes pun air hujan dari langit. Tidak ada setetes pun hujan turun ke bumi dari langit dalam jangka setahun. Setahun tidak setetes pun. Dan di selama setahun tidak satu pun tumbuhan yang tumbuh. Maka banyak manusia mati kelaparan karena hal gitu. Maka di saat itulah, di tahun ketiga itulah Dajjal muncul dengan sihirnya. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana Nabi Isa turun, Bu? Pak, di Bangkinang? Biar Nabi Isa turun di Bangkinang, maka itu menara dicat putih. Karena kata Rasulullah, Nabi Isa turun di menara bercat putih, berwarna putih. Indal manaratil bayda. Di mana? Di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur adalah di Aleppo, Masjid Umawi. Di masjid itulah Nabi Isa turun. Dan saat itu akan melaksanakan sholat subuh. Kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis sholat, dan sholat sudah dikumandangkan qomatnya. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan imam kalian meluruskan shaf sholat kalian. Maka turunlah Nabi Isa alaihi salam. Fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Maka ketika Nabi Isa turun, faqala imamukum, maka berkatalah imam kalian, ta'al ya Nabi Allah, sholli lana, mari Nabi Allah, imami kami sholat, silakan Nabi Allah. Apakah Nabi Isa jadi imam sholat pada saat itu? Tidak, Nabi Isa menolak menjadi imam.
Maka yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi setiap Nabi dan Rasul, jika hidup di zaman Rasulullah, wajib meninggalkan tugas kenabian mereka, beriman pada Rasulullah dan menolong dakwah Rasulullah, menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Karena Imam Mahdi yang memimpin pelaksanaan sunnah pada saat itu, maka Nabi Isa ittiba kepada sunnah Rasulullah, makmum di belakang Imam Mahdi. Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia, tapi para Nabi telah bersumpah di hadapan Allah akan ikut kepada Rasulullah sebagai umatnya. Quran, Surat Ali Imran ayat 81-82. Ketika sholat di masjid ini selesai, sholat subuh selesai dilaksanakan, maka pintu masjid ini dibuka. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayati Dajjal wa yattabi'una sabuna alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farash. Dajjal akan datang kepada kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Berarti pengikut Dajjal saat itu dari Iran datangnya. Mereka adalah bangsa Yahudi Iran. Ya. Bapak Ibu, kemudian begitu melihat Nabi Isa, Dajjal berinding dan mencair keringatnya bagaikan garam yang mencair. Andaikan Nabi Isa cuma melototin aja Dajjal, mati tuh Dajjal. Kencing di celana dia. Dilihatin aja gini, mati tuh Dajjal. Lau yatsruku lamata binafsih. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal sendirian dilihat begitu aja, mati sendiri itu Dajjal. Saking dahsyatnya aroma Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan orang-orang kafir apabila mencium wanginya, harumnya keringat Nabi Isa, mati mereka. Maka Dajjal lari dari Nabi Isa dengan tergopoh-gopoh. Ketika Dajjal lari ke barat, Nabi Isa sudah di barat. Mau kemana kamu? Kamu gak bisa lari. Hari ini kamu milik saya. Sini. Lari lagi ke timur. Nabi Isa ada di timur. Sampai habis tenaga tuh Dajjal. Maka Dajjal terdampar di pintu Lut. Pintu Lut itu sekarang dikuasai Israel. Kalau Bapak Ibu ke Lut, Bapak Ibu akan melihat di kota Lut ini ada pangkalan militer Angkatan Udara Israel. Kenapa didirikan pangkalan udara di sana? Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Jadi kalau Nabi Isa turun akan ditembak sama mereka. Begitu. Mereka yakin dengan hadis ini, jauh lebih paham daripada kita umat Islam. Karena mereka lebih rajin untuk mengkajinya daripada kita. Betul? Tuh kan jujur. Sementara pengikut Dajjal mati ketika mencium Nabi Isa. Sebagian mereka lari tunggang langgang. Bersembunyi mereka di balik batu dan pohon berkata, "Ya Muslim, ya mu'min, ta'al fil wara'il yahud uqtulhu." Sini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratil yahud, karena gorkod adalah pohonnya Yahudi. Dia nggak ngomong. Ada orang Yahudi? Tidak ada. Ada orang Yahudi? Tidak ada. Udah, kamu diam di sini, aku gak akan ngomong. Ya, kecuali gorkot. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian maka habislah orang-orang Yahudi pada saat itu, dan Dajjal pun mati di pintu Lut, dibunuh sama Nabi Isa AS. Setelah itu Nabi Isa akan menuju ke Al-Aqsa. Nabi Isa sholat berjamaah di sini. Namun sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, di perjalanan Nabi Isa melalui Tur Sinai. Di Tur Sinai itu di malam harinya Nabi Isa alaihissalam bersama para kaum muslimin saat itu beristirahat di Masjid Tur. Tur itu di Sinai, perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Di Tur Sinai ini ada masjid besar. Nah, Allah lindungi mereka dengan datangnya malaikat-malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril. Pada malam itu turunlah Ya'juj dan Ma'juj. Tanda yang ketujuh, yang keenam. Tanda yang keenam ya. Turun Ya'juj Ma'juj. Dalam waktu yang sangat cepat mereka membantai semua manusia di muka bumi yang mereka temui. Maka yang tersisa adalah mereka yang tidak ditemui oleh Ya'juj Ma'juj. Selamat mereka. Maka kemudian Ya'juj Ma'juj berkata, semua penduduk bumi sudah kita habisi. Maka yang tersisa adalah mereka yang di langit. Dilemparkan itu tombak mereka ke langit. Maka tombak itu kembali dengan bercucuran darah, berlumuran darah. Maka kemudian Allah azab Ya'juj Ma'juj itu dengan turunnya hujan ulat.
ulat turun dari langit dalam jumlah besar, maka habislah Ya'juj Ma'juj dimakanin sama ulat. Ulat masuk ke punduk mereka, kata Rasulullah, lalu masuk ke otak mereka, habis otak mereka dimakan, mata mereka dimakan, jantung mereka dimakan, sehingga tinggal tulang belulang mereka. Maka subuh harinya kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi SAW keluar dan menyaksikan Ya'juj Ma'juj sudah mati, habis daging mereka dimakan ulat. Maka pada saat itu la yuftanuna abadan, tidak ada lagi fitnah bagi umat Islam. Maka kemudian umat Islam saat itu kembali ke mana? Kembali ke Palestina. Nah, di Palestina inilah mereka menancapkan panji tauhid. Nah, baik, kemudian Nabi Isa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Setelah itu menikah dengan gadis Arab. Ya, saya menduga jangan-jangan menikah dengan gadis Bangkinang. Tapi ternyata tidak, Bu. Menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Setelah 3 anak laki-laki lahir, maka Nabi Isa kemudian meninggal dunia di usia kepala 40 tahun lebih, ya. Nah, kemudian Nabi SAW dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab, sehingga berbaris berjejer kuburan Rasulullah SAW, kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kalau Bapak Ibu ke Madinah, lihat di samping kuburan Umar ada seng, ada penghalang. Nah, itu udah ada kuburannya. Itu untuk Nabi Isa alaihissalam, berdasarkan hadis sahih. Ya, kemudian sebelum Nabi Isa meninggal dunia, Imam Mahdi wafat duluan, maka yang diangkat menjadi pemimpin umat Islam saat itu adalah Al-Qahtani, pemimpin terakhir sebelum hari kiamat. Maka tidak lama kemudian muncullah angin iliyin yang mencabut nyawa orang beriman semuanya. Angin yang sangat lembut sepoi-sepoi berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Angin ini berhembus dalam waktu singkat, umat Islam dicabut nyawanya dalam waktu yang sangat cepat. Angin itu sangat lembut dan sepoi-sepoi. Betapapun imannya cuma sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah mereka yang buruk. Ya, laisa lahum imanun walau bimiski darratin, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asusa, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi yang akan menyaksikan hancurnya alam semesta dengan hari kiamat adalah orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah makhluk yang terburuk. Inna syiraran nasi fil alam alladina ja'athumus sa'atu baktatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. La yajawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak sampai ke hati. Ya. Lalu iman mereka di mana, ya Rasulullah? Iman mereka jangankan ke hati, tenggorokan mereka pun tidak tersentuh oleh iman mereka. Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, iman mereka ada di harta dunia. Itulah mereka yang akan menyaksikan hari kiamat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sudah ada tidak orang-orang seperti itu? Oh, berarti telah dekat ya orang-orang itu kemunculan kejadian hari kiamat dengan, karena munculnya orang-orang seperti itu sudah ada di tengah-tengah. Bapak Ibu rahmati Allah, itulah gambaran akhir demi akhir dan peristiwa demi peristiwa besar di akhir zaman, atau kita mengenalnya dengan huru hara akhir zaman.